warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Yang kedua, salat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Minazulumatil amin. Halo teman-teman, nama aku Najwa Karimah. Di kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW bernama Sauban radhiyallahu anhu. Penasaran sama ceritanya? Check it out. Ini adalah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Nah, sahabat yang satu ini mempunyai kebiasaan yang cukup unik ketika di masjid. Biasanya Sauban ini memilih untuk mengambil syaf di pojok paling kanan. Kenapa sih? Alasannya karena Sauban ini ingin dirinya fokus ketika beribadah dan tidak mengganggu orang lain maupun menghalangi orang lain. Nah, pada suatu hari ketika sholat subuh itu akan dimulai, Rasulullah heran, loh mana si Sauban ini? Kok nggak ada? Rasulullah nanya dong ke sahabat yang lain, terus nggak ada yang tahu Sauban ini kemana. Nah, karena Rasulullah SAW nggak mau sahabatnya ini ketinggalan sholat subuh berjamaah, Rasulullah akhirnya menunda sholat subuh tersebut. Tapi si Sauban yang ditunggu-tunggu ini gak datang juga. Akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh tersebut. Hingga usai sholat subuh tersebut, Rasulullah SAW masih bertanya-tanya kepada sahabat yang lain, apakah ada yang tahu kemana perginya si Sauban ini? Terus jawaban sahabat-sahabat masih sama kayak yang tadi. Jawabannya tidak tahu. Nah, abis itu Rasulullah nanya lagi tuh, adakah yang tahu rumahnya Sauban? Terus ada salah satu sahabat yang mengangkat tangannya. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu ayo kita ke rumahnya. Fun fact-nya teman-teman, perjalanan dari masjid ke rumah Sauban itu sangat jauh. Nah, kalau jalan kaki itu bisa sampai 3 jam. Bayangin 3 jam, kita 15 menit aja udah ngos-ngosan, apalagi ini 3 jam. Keren banget ya teman-teman. Setelah 3 jam perjalanan yang sangat panjang, Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lain akhirnya tiba di rumah Sauban. Kemudian Rasulullah mengetuk pintu tersebut. Tok tok tok, Assalamualaikum, apakah benar ini rumah Sauban? Kata Rasulullah. Kemudian keluar dari rumah tersebut seorang wanita. Katanya, Waalaikumsalam, iya benar saya istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu boleh bertemu dengan Sauban? Terus kata istrinya, beliau telah meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata semuanya. Nah, fun fact-nya lagi teman-teman, ternyata ini pertama kalinya Sauban ini juga berjamaah ke masjid. Dan juga ke masjidnya itu juga gara-gara berpulang ke rahmatullah. Masya Allah banget ya teman-teman. Setelahnya istri Sauban pun melanjutkan pembicaraan. Nah, ya Rasulullah, tadi saat sakaratul maut suamiku berteriak sebanyak 3 kali yang tidak aku mengerti ucapannya. Terus kata Rasulullah, memangnya apa yang diucapkan? Terus kata istrinya lagi, dia berucap, aduh kenapa nggak lebih jauh lagi? Terus dia berucap lagi, aduh kenapa nggak yang baru? Terus dia berucap lagi, aduh kenapa nggak semuanya? Terus Rasulullah SAW pun tersenyum dan menjelaskan, saat Sauban dalam sakaratul maut, Allah menayangkan ulang perjalanan hidupnya. Nah, tak hanya itu, Allah juga memperlihatkan ganjaran dari amal baiknya selama ini. Oleh karena itu, Sauban bilang, kenapa enggak lebih jauh lagi? Itu karena Allah memperlihatkan betapa indahnya surga yang Allah janjikan kepadanya sehingga timbul rasa penyesalan. Kenapa jarak rumahnya ke masjid itu cuma 3 jam? Bayangin guys, 3 jam itu udah lama kan? Kemudian ketika ia berkata, aduh kenapa nggak yang baru? Itu karena dia menggunakan di masjid, Sauban ini mengenakan 2 baju. Nah, baju baru untuk dipakai pas habis sholat, terus baju yang lama untuk
aku lagi mengenaskan. Akhirnya baju yang lama tadi ia berikan ke orang tersebut. Kemudian Sauban juga mengangkatnya sampai ke masjid. Nah, akhirnya orang itu kan selamat dari kedinginan. Karena itu juga Allah memperlihatkan bagaimana surga menjadi gambaran balasan daripada amal perbuatannya. Berikutnya ketika ia bilang, aduh kenapa nggak semua? Itu karena saat dia melihat satu adegan di mana ia sedang makan, kemudian dia baru mau hap rotinya itu, muncul seseorang pengemis yang mengaku sudah tidak makan selama 3 hari. Karena merasa iba, Sauban memberikan roti tersebut sama si pengemis ini. Nah, lagi-lagi Allah memperlihatkan ganjaran surga karena telah berbagi. Nah, lagi-lagi dia menyesal gara-gara kenapa nih dia nggak semuanya aja ngasih rotinya gitu loh. Jadi teman-teman, Sauban radhiyallahu anhu ini bukan menyesali perbuatannya, tapi kenapa nggak optimal saja? Kalau tahu betapa indahnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah, kan kita semua bakal meninggal ya. Alangkah baiknya kita tetap berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, sekarang bulan Ramadan nih, yang pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi mari kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.